Hari ini kita akan lanjutkan serial kita dalam kitab Daniel. Saya beri judul, Pesta Lagi, Pesta Gila. Daniel pasal 5, ayat 1 sampai 4. Kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai ke 4, kalau sudah ditemukan, kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saya ingat sebuah cerita, dikatakan suatu kali ada anak-anak lulusan SMA ingin mengadakan reuni. Jadi mereka anak-anak SMA dulu, teman-teman sekolah, sudah lulus, sekarang sudah dewasa, sudah bekerja, sudah punya bisnis, mereka pengen reuni. Lalu ketuanya mengumumkan dan memberi undangan tanggal sekian, di mana ketemu, dan syaratnya, ya, mereka harus membawa minuman keras. Karena akan mengulangi nostalgia zaman SMA dulu, mereka bikin pesta gila. Minum-minum sebanyak mungkin dengan berbagai macam minuman. Jadi mereka ingin mengulangi pesta gila zaman dulu. Jadi setiap peserta harus bawa minuman keras, boleh sebotol, boleh 2 botol, terserah. Ya. Nanti minuman itu akan dikumpulkan di dalam sebuah tong atau drum minuman. Dan mereka akan minum bersama seperti zaman dulu. Jadi pada harinya kemudian para peserta kemudian membawa minuman kesukaan mereka. Ada yang bawa sebotol, ada yang bawa 2 botol yang mahal-mahal, show off, ini minuman, ya kita mau pesta. Sampai di tempat ceritanya semua dituang di dalam satu tong. Drum minuman, lalu diaduk dan dicedok. Ketika acara mulai, toast minum pertama, mereka semua mengambil minuman dari situ. Waktu dia toast dan ingin minum, ternyata rasanya adalah teh tawar. Pada kaget, gila, minuman apa ini teh tawar? Lalu ada yang tanya, lu bawa apa? Lu bawa teh ya? Lu bawa apa? Lu bawa air ya? Jadi rupanya para peserta berpikir, kalau gua bawa air minum biasa aja, air atau teh, walaupun diisi di botol yang terkenal, ya minumannya mau Johnny Walker, mau whisky, mau apa yang mahal-mahal, Exo dan lain-lain. Tapi dalamnya teh, gak ada yang tahu. Nanti setelah dicampur, diaduk karena lebih 100 orang, gak ketahuan. Ternyata semua alumni itu otaknya sama. Sama-sama pelit, sama-sama medit, gak mau bawa minuman asli, bawanya yang palsu, bawanya air, bawanya teh. Sehingga pesta itu, pesta yang tawar. Dan ketua alumni itu mengatakan, ini benar-benar pesta yang gila. Masa pesta kita minum teh tawar? Ini contoh saudara. Ya. Hari ini ada berbagai macam pesta yang dilakukan manusia, yang gilanya macam-macam. Ada yang dalam pesta gila mabuk-mabukan, ada yang kemudian makan-makan sepuas-puasnya,
minum-minum sak mabuk-mabuknya. Ya. Ada yang kemudian minum minuman yang tidak sehat, beralkohol. Saya dengar cerita itu kalau di Manado, Papua, dan Kupang, di 3 daerah yang saya kunjungi. Katanya kalau pesta di situ pasti minuman cap tikus. Sering ketawa pasti dulu pernah minum cap tikus. Itu minuman yang paling merusak organ tubuh. Bahkan ada yang minum spiritus loh, yang pemantik api itu. Gila kan? Ada juga yang pesta kemudian gila melakukan dosa free sex. Jadi after mabuk-mabuk, mereka berzina. Ada yang dalam pesta gila kemudian terjadi perampokan setelah mabuk semua, barang-barangnya dirampas. Ada yang terjadi pemerkosaan atau kejahatan-kejahatan lainnya yang membahayakan orang lain, bahkan melanggar hukum dan melawan Tuhan. Pesta gila-gilaan. Nah, dalam bacaan kita tadi, Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 4, kita bertemu dengan nama baru. Raja Belshazzar. Dia pun melakukan pesta gila. Pesta gila yang menghina Tuhan dan menghujat nama Tuhan. Nah, siapa itu Belshazzar? Ayat kedua tadi menyebutkan bahwa dia adalah anak dari Nebukadnezar. Nah, ini bagi sejarawan yang membaca catatan sejarah raja-raja Babel, mereka tidak setuju. Ini kok Belshazzar dibilang anak Nebukadnezar ya? Jangan-jangan Daniel ini salah nulis ini. Sebab dalam catatan sejarah Belshazzar bukan anak Nebukadnezar. Kenapa dia panggil Nebukadnezar bapak di sini? Daniel tulis ayahnya atau bapaknya. Nah, Nebukadnezar hanya punya anak perempuan. Namanya Nitokris. Nitokris ini menikah dengan seorang yang bernama Nabonidus. Jadi Nabonidus itu adalah menantunya Nebukadnezar. Setelah Nebukadnezar turun tahta, maka menantunya yang menggantikan Nebukadnezar. Memerintah. Nah, anak dari Nabonidus dan Nitokris ini namanya Belshazzar. Jadi Belshazzar ini sebenarnya cucunya. Cucu laki pertama dari Nebukadnezar. Nah, kenapa dia disebut raja di sini dan Daniel menulis bapak? Ketika Nabonidus di akhir pemerintahannya kira-kira 10 tahunan, dia gak mau jadi raja. Dia pengen berziarah ke tanah Arab. Namanya daerah itu adalah Teima. Dia tinggalkan tahtanya, walaupun gelarnya masih raja. Sebab apa? Sebab dia sangat tertarik dengan dewa yang disembah oleh orang Arab, namanya dewa Sin. S-I-N, Sin seperti dosa. Atau disebut dewa bulan. Dia tidak suka dengan dewa Marduk yang disembah oleh orang Babel. Yang terlalu banyak menuntut dia harus bikin ini, bikin dia pusing. Nggak mau, saya mau tinggalin aja. Jadi dia pergi ke tanah Arab. Nah, tahta kerajaan khususnya dalam pelaksanaan kerajaan Babel dengan segala hubungan luar negeri dan dalam negeri diserahkan kepada Belshazzar. Jadi Belshazzar memerintah sebagai eksekutif kerajaan Babel. Orang pertama waktu itu setelah Nebukadnezar turun adalah Nabonidus, kemudian Belshazzar disebut dengan orang kedua. Karena dia adalah raja pelaksana. Sedangkan Nabonidus itu adalah nama, karena dia belum mati, jadi dia jabatan raja orang pertama. Tapi seluruh pelaksanaan dilakukan oleh Belshazzar. Nah, pertanyaannya, Daniel menulis seolah-olah salah. Bapaknya Belshazzar dibilang
Nebukadnezar. Apakah Daniel gak tahu? Sehingga Daniel menulis itu. Apakah Daniel keliru? Oh jelas tidak, saudara. Daniel adalah orang yang paling berhikmat. Dia menulis Alkitab dengan begitu teliti. Secara kingship secara kerajaan, memang Belshazzar itu adalah putra mahkota kerajaan Babel. Sebab dia adalah cucu putra pertama dari Nebukadnezar. Jadi gak salah menyebut dia adalah anak dari Nebukadnezar. Anak kerajaan, bukan biologis. Bukan anak secara biologis. Dan ini gak keliru. Lalu secara panggilan, menyebut Nebukadnezar, Raja Babel yang sangat terkenal itu, yang paling terkenal adalah bapak kehormatan, bapak negara. Gak salah panggilan bapak. Seperti saudara memanggil saya Pak Edi. Gak berarti biologis kamu anak saya. Atau kalau saya panggil anak-anak sekolah minggu, nak, bukan berarti mereka anak saya secara biologis, tapi secara panggilan, kehormatan, dan sopan santun. Itu tidak salah menuliskan seperti itu. Selain itu yang paling penting, Daniel sedang menuliskan firman Tuhan. Daniel sedang menuliskan inspirasi Roh Kudus. Ingat, firman Tuhan tidak mencatat seluruh catatan sejarah secara detail. Enggak. Catatan sejarah yang dicatat dalam Alkitab itu hanya catatan sejarah yang berhubungan dengan garis keselamatan yang direncanakan Tuhan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Cukup jelas? Jadi hal-hal sejarah yang tidak ada kaitan dengan sejarah keselamatan ini enggak penting dalam Alkitab. Enggak perlu dicatat. Dengan kata lain, dalam konteks inspirasi Roh Kudus, dalam konteks garis keselamatan, Nabonidus, bapaknya Belshazzar, tidak penting. Namanya gak perlu dicatat di sini. Tapi Belshazzar itu jauh lebih penting karena ada hubungannya dengan Nebukadnezar. Ada hubungannya dengan garis keselamatan di mana Tuhan akan menurunkan Mesiasnya. Saudara nangkep? Nah, saudara kadang-kadang saudara baca Alkitab, ada hal-hal tertentu yang konflik, mengerti? Yang saudara gak mengerti, ini kok konflik ya? Kok Alkitab konflik ya sama pengetahuan, sama sains, sama sejarah kok kayaknya gak terlalu cocok ya, seperti ini contohnya. Lalu, manusia cenderung menyalahkan Alkitab. Ada sebagian manusia menyalahkan Daniel. Wah ini Daniel salah catat nih, kayaknya Alkitab salah, ini gak bisa dipercaya. Saudara, jangan cepat-cepat menghakimi Alkitab. Jangan cepat-cepat mengadili firman Tuhan yang 100% benar, walaupun kamu belum mengerti. Walaupun ada konflik dengan sains yang belum final, dengan catatan sejarah. Tetapi minta Roh Kudus memberimu pencerahan, memberimu pengertian, memberimu hati yang giat dan tekun untuk belajar, mendalami firman Tuhan. Dan saudara pasti akan menemukan jawaban yang benar bahwa Alkitab itu bisa dipercaya. Alkitab 100% firman Tuhan tanpa salah yang menjadi standar iman, moral, dan kehidupan kita sehari-hari. Barang siapa yang meragukan otoritas Alkitab, barang siapa yang menyalahkan kebenaran firman Tuhan, itu sama dengan menghina Tuhan yang maha benar dan maha kudus. Suatu kali ada anak SD, ya, di sekolahan, ya, ada seorang anak namanya Noni, dia orang Kristen, ke Sunday school, right? Gurunya ateis, gak percaya. Jadi dia tahu ini Noni orang Kristen, dia ingin mengerjainnya, ngeledek gitu ya. Lalu dia tanya, Noni, apakah kamu percaya bahwa Yunus itu di dalam Alkitab bilang Nabi Yunus dimakan ikan? Oh iya Bu Guru, saya yakin. Itu benar, itu cerita memang begitu. Firman Tuhan dan guru saya juga cerita. Noni, Ibu Guru kasih tahu ya, itu salah. Catatan Alkitab salah. Yang benar itu bukan Yunus dimakan ikan, tapi Yunus makan ikan. Nah, jadi kelebihan di situ ya. Itu yang logis, itu yang masuk akal. Yunus makan ikan, bukan dimakan ikan. Lalu Noni bilang, ya udah. Kalau ibu gak percaya sudah, nanti kalau di sorga saya ketemu Yunus,
saya akan tanya langsung. Kata Noni, pokoknya aku percaya. Lalu bu gurunya mengatakan, bagaimana kalau Yunus tidak ada di sorga, tapi di neraka? Noni bilang, nah ibu guru yang tanya dia. Kalau di neraka, bu guru kesana tanya dia. Ini anak berhikmat betul ya. Kadang-kadang dunia itu mau mengejek, menghina kita. Ya, mengejek firman Tuhan seolah-olah ada kolot kuno, gak ada gunanya. No, saudara minta hikmat dari Roh Kudus, saudara bisa menjawab dengan tepat, dengan benar. Sebab kalau saudara mulai digoyahkan untuk tidak percaya sama Alkitab, meragukan otoritasnya, itu sama dengan menghina kedudukan firman Tuhan. Menghina kedudukan firman Tuhan, menghina firman Tuhan sama dengan menghina pribadi Tuhan yang berfirman. Ya, ini adalah sebuah penghinaan dari manusia kepada Allah yang Maha Kudus. Itu yang terjadi pada Belshazzar. Belshazzar yang suka pesta. Makanya dibilang pesta lagi. Mungkin tiap minggu dia pesta atau tiap bulan. Itu sebabnya dia mengundang 1.000 orang. Kata 1.000 di situ bukan berarti dihitung jumlahnya 1.000, bukan. Itu bukan hurufiah. 1.000 itu bahasa simbolik. Artinya apa? Sangat banyak. Saya nggak tahu berapa banyak. Mungkin ribu-ribu. Seperti kalau bahasa Indonesia bilang 1.001 malam. Ya. Atau 1.000 macam alasan. Kalau saudara dibilang 1.000 macam alasan, benar-benar 1.000 enggak? Artinya banyak sekali, kamu itu banyak alasan, tahu nggak? 1.000 macam. Itu bahasa simbolik. Ini menyatakan bahwa Belshazzar suka pesta. Pesta lagi. Mengundang pembesar, mengundang bawahan, mengundang tamu. Bahkan pesta lagi dia sekarang menjadi apa? Pesta gila. Mengundang para istri, ditulis dalam bahasa jamak. Para gundik, perempuan jamak. Gundik gak? Tahu gak saudara? Yang laki tahu gundik gak? Itu diajak ke pesta. Saya gak bayangin ini pasti pesta gila nih. Ya, pembesar-pembesar, bawa perempuan-perempuan yang banyak. Ini jangan-jangan pesta gila ini, pesta nafsu kedagingan. Dengan mabuk-mabuk, makan-makan. Gila betul ini. Ya. Nah ayat kedua mengatakan, itu ada istilah dalam kemabukan, itu terjemahan yang lebih tepat sebenarnya, sementara dia minum-minum, itu terjemahan yang lebih tepat. Jadi Belshazzar itu sadar, masih sadar, mungkin setengah mabuk. Sementara minum-minum, Belshazzar sadar dan sengaja menyuruh orang mengambil perkakas bait suci yang dibawa oleh kakeknya dari Yerusalem. Yang terbuat dari emas, perak. Perkakas yang dipakai di bait suci untuk ibadah dan pelayanan kepada Allah yang Maha Suci. Bawa ke sini. Wah, gila kan? Supaya dipakai, ya. Dipakai untuk minum-minum dan mabuk-mabuk bersama dengan seluruh tamunya dan para istri dan para gundik. Sungguh-sungguh menajiskan. Sampai Bibi Noah kaget. Dia mengatakan, ini terlalu najis, gue gak mau ada di sini. Saudara ingatlah, jangan sembarangan dengan menyebut dan memakai nama Tuhan. Itu bahkan di 10 hukum, satu hukum khusus menjelaskan itu. Jangan main-main dengan nama Tuhan yang Maha Kudus. Jangan juga sembarangan dengan perkakas rumah Tuhan. Jangan sembarangan. Perkakas yang sudah dikhususkan, dipisahkan, ya, sanctified untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Nah dalam konteks gereja hari ini, saudara, itu semuanya saya sering bilang, jangan main-main dalam pelayanan ini. Ya. Semua tempat alat yang sudah dipakai untuk Tuhan, jangan main-main, serius. Ya. Altar, panggung, tempat kita
menyembah Tuhan, mengajak saudara menyembah Tuhan. Tempat kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mimbar, tempat menyampaikan firman Tuhan. Ya. Hati-hati, alat-alat musik yang kita pakai untuk pisahkan untuk pelayanan bagi pekerjaan Tuhan yang kudus. Meja perjamuan, alat perjamuan, benda perjamuan kudus, jangan saudara. Segala sesuatu yang sudah dikuduskan bagi Tuhan, ingat, jangan sembarangan. Oh Pak, bukankah di dunia ini gak ada yang suci, gak ada yang kudus? Betul, gak ada tempat yang suci. Artinya 100% sempurna, bebas dari kotoran dan virus, bukan. Kan gak ada barang yang suci, betul. Tapi suci di sini adalah yang dikhususkan, yang dipisahkan, yang dikuduskan untuk pekerjaan Tuhan, memuji meninggikan Allah yang Maha Kudus, dan melayani pekerjaan yang kudus. Jangan sembarangan. Karena kalau sembarangan saudara itu sama dengan menghina pribadi Tuhan yang Maha Kudus, pribadi Tuhan yang Maha Benar. Jangan. Karena suatu kali pasti keadilan Tuhan akan dilaksanakan. Nanti selanjutnya kita akan melihat itu, saudara, khotbah berikutnya. Ya. Termasuk tubuh orang percaya, tubuh orang Kristen, tubuh saudara. Itu adalah bait yang kudus. Bait yang kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam. Jangan main-main dengan tubuhmu, jangan sembarangan dengan tubuhmu yang sudah dikhususkan dan dikuduskan oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus. Jangan sembarangan dengan tubuhmu. Ya, itu sama dengan menghina Tuhan. Saya baca berita ya dari Brazil, sebuah kota Campinas, itu ada satu grup anak-anak muda, mungkin SMA kali atau ada sudah college, yang pesta-pesta dan mabuk-mabuk. Lalu ada sebuah mobil ya yang menjemput salah satu anggota mereka, anak gadis. Ya, untuk pesta mabuk-mabuk dan setengah mabuk sudah jemput. Mamanya si gadis itu kaget sekali, wah anakku ini mau dijemput pesta ini tapi modelnya kayak begini kan, was-was kan. Tapi anaknya tetap mau pergi. Lalu mamanya mengantar anak gadis yang ke mobil itu, ya, dan pesan pegang anaknya, anakku hati-hati, ya, berdoa dan ajak Tuhan bersama kamu, menyertaimu. Si anaknya bilang, Tuhan mau ikut, gak bisa mah, ini mobil di dalam sudah penuh ini 6 orang, padat, gak ada tempat buat Tuhan, bisa ikut di sini. Temannya ketawa-ketawa. Lalu anaknya bilang, kalau Tuhan mau ikut, duduk di bagasi belakang. Diterang. Ketawa-ketawa lalu pergi. Mamanya sedih sekali. Punya anak kayak begitu. Gak berapa jam kemudian, mamanya dapat kabar. Mobil yang ditumpangi anaknya kecelakaan. Semua mati. Semua mati, mobil hancur. Dan kaget sekali, hanya bagasi belakang yang tidak apa-apa. Polisi juga kaget, kecelakaan begitu besar, semua hancur, kenapa hanya bagasinya nggak hancur? Lalu dibongkar terang belakang itu. Tahu nggak saudara, isinya adalah selusin telur ayam. Dan tidak ada yang pecah satupun. Tuhan akan menunjukkan kuasanya dan keadilannya. Jangan coba-coba sembarangan dengan nama Tuhan, mempermainkan nama Tuhan. Ya. Mempermainkan tubuhmu yang adalah bait suci. Tuhan akan menunjukkan keadilannya dan kuasanya. Lebih mengerikan lagi saudara, ayat keempat. Ayat keempat itu Belsasar lebih najis lagi, melakukan yang lebih najis lagi. Yang lebih menghina Tuhan lagi, karena Belsasar
Ketika dengan tamu-tamunya dan para istri dan gundiknya minum-minum itu dengan perkakas suci dari rumah Tuhan yang dibawa dari Yerusalem itu, mereka menyembah dan meninggikan dewa-dewa mereka. Berhala mereka yang terbuat dari emas, perak, batu, tembaga, dan lain-lain. Menyembah dan memuji berhala yang mati dengan memakai perkakas rumah suci, bait Allah. Ini sama dengan menganggap Allah Daniel dan kawan-kawan, Allah yang maha tinggi, yang maha besar, pencipta langit dan bumi, yang dipuji dan puja bahkan oleh Nebukadnezar, kini dianggap sama dengan berhala yang terbuat dari benda-benda mati. Ini sungguh-sungguh menghujat nama Tuhan. Hati-hati saudara ya, ini penting sekali. Jangan pernah kamu menyamakan Tuhan Yesus yang sudah selamatkan kamu dengan Allah lain di muka bumi ini. Dia tidak ada bandingannya. Jangan sekali-kali mengatakan, ya samalah Tuhanmu dan Tuhanku, semua sama saja. Gak sama. Gak sama, Tuhan Yesus yang mati bagimu dan bangkit bagimu. Satu-satunya Tuhan segala Tuhan, satu-satunya Allah segala Allah, yang lebih besar dari apapun, sebab dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Lebih besar dari apapun dan siapapun. Hati-hati. Penghujatan ini, penghinaan ini sama dengan menyembah berhala. Ada nggak berhala dalam hidupmu? Dalam konteks masa kini, saudara, konteks masa kini berhala itu bukan saja patung atau dewa-dewi yang terbuat dari emas, kayak perak, kayak kayu, kayak batu, kayak bukan itu. Ya. Masih ada yang menyembah itu, masih. Tapi bukan itu saja. Segala sesuatu, apa saja, siapa saja yang telah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kamu, itu sama dengan berhala. Berhala, ya. Entahkah uangmu, entahkah pangkatmu, entahkah jabatanmu, entahkah nama yang tersohor, ya, apapun. Manusia tertentu, idola, bintang film, siapapun, suamimu, istrimu, anakmu, cucumu, mertua, menantu, siapa saja yang saudara tinggikan, puji dan puja, melebihi posisi Tuhan, sama dengan berhala. Berhati-hatilah. Ya. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang telah kamu lebih pentingkan melebihi Tuhan, dia adalah berhala. Ya. Tadi kita baca di ayat pembimbing Matius 6:24. Kau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, dua Tuhan kata Tuhan Yesus. Kau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan Yesus atau Bapa di sorga dan kepada Mamon. Gak bisa, gak bisa. Kamu pasti nanti akan berat sebelah. Berat sebelah. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Tuhan dan Mamon. Suatu kali ada cerita humor, ada 100 orang pria yang meninggal dan ngantri di gerbang sorga, mau masuk, ngantri. Lalu malaikat yang pengabsen, ya, dia berkata kepada 100 pria itu, saudara-saudara yang sedang ngantri, ketika saudara hidup di dunia ini, siapa yang takut sama istri, baris sebelah kiri. Yang tidak takut sama istri, baris sebelah kanan. Lalu 99 orang pergi ke kiri. Hanya satu di kanan. Malaikat tersenyum, dia berpikir dalam hatinya, ini orang kayaknya saya kenal nih. Dia di bumi ini grup pelin-pelan.
Gak bisa ngambil keputusan sendiri nih. Ya, dikit-dikit tanya istri. Ya, harus istri yang memberi keputusan. Tapi kenapa di sebelah kanan? Lalu malaikat mendekati dan bertanya, Pak, kenapa Bapak baris di sini? Lalu Bapak itu mengatakan, entahlah malaikat, tadi istri saya di situ dia bilang baris di sini. Dia suruh saya baris di sini. Saudara, hari ini kamu ke gereja siapa yang suruh? Hah? Istrimu? Suamimu? Kamu melayani Tuhan siapa yang suruh? Anakmu? Mertuamu? Bosmu? Siapa yang suruh saudara? Penting sekali. Tuhan menciptakan saudara, semuanya termasuk saya punya free will. Dan Tuhan menghargai itu. Dan Tuhan ingin saudara dengan free will saudara berkata, Tuhan aku mengasihimu. Gak ada yang bisa mengubahku, termasuk istri, suami, anak, menantu, atau bos. Aku mau beribadah kepadamu, hanya menyembahmu, melayanimu. Ya, siapapun itu. Semua aspek hidupmu. Ya, ketika engkau mengambil keputusan, entah soal bekerja, soal pekerjaan, soal sekolah, ya, soal relasi, soal makan, soal finansial, soal apa saja. Siapa yang mengambil keputusan untukmu? Ada orang lain? Atau free will saudara? Dan kamu mengerti kebenaran firman Tuhan. Siapa, dengan kata lain, siapa yang mengontrol hidupmu? Istrimu? Suamimu? Atau dirimu sendiri? Hati-hati, itu bisa jadi berhala. Bahkan dirimu sendiri bisa jadi berhala. Suka-sukaku dong. Gak ada yang bisa ngatur aku. Suka-sukaku. No suka-sukaku. Kamu harus menundukkan diri kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Nah, permisi tanya, kalau hari ini ada konflik antara suamimu ya, dan kamu, atau istrimu dan kamu. Suami istri konflik, siapa yang harus menang? Konflik antara orang tua dan anak, siapa yang harus menang? Mertua dan menantu, siapa yang harus menang? Atau konflik yang lain, relasi lain. Siapa yang harus menang? Firman Tuhan, itu yang harus menang. Kebenaran. Siapapun dia, suami, istri, orang tua, menantu, harus tunduk sama kebenaran firman Tuhan. Di luar itu sama dengan berhala. Itu sebabnya Rasul Yohanes sangat-sangat serius. Ya. Sangat serius ketika dia menuliskan penutup dari suratnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat terakhir, ayat 21. Dia cuma pesan, anak-anakku. Singkat saja. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bukan satu loh, segala berhala. Izinkan saya hari ini memanggil kamu anak-anakku. Waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti bicara. Ya Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara di hati kami masing-masing. Beri kami kesadaran bahwa banyak hal di bumi ini bisa jadi berhala. Ketika kami mulai mengambil keputusan sesuai dengan keinginan kami, kedagingan kami, kegengsian kami, kehormatan kami, dan apapun yang kami, saya, Tuhan ampuni. Biarlah hari ini kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Ajar kami seumur hidup ini meninggikan nama Tuhan. Sebab Kau satu-satunya Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah, yang lebih dulu mengasihi kami. Ya Tuhan, tolong kami semua sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Sebab Engkaulah yang terutama dalam hidup ini Tuhan. Tolong kami bukan hanya menyanyi, meninggikan lewat mulut kami, tapi kami mempraktekkannya dalam hidup kami masing-masing. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.